Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kembali dengan saya Urbano Satekia Violmen yang tidak asing lagi. Saya hadir untuk membagi informasi terkait selesai pemilihan di tanggal 14 kemarin di bulan Februari. Dan saat ini MRP mulai terbentuk pansus dan MRP melakukan jumpa pers dan MRP menyatakan sikap bahwa MRP akan mengawal hasil perolehan suara dengan mengawal suara orang asli Papua. MRP mulai menyatakan sikap. Tidak ada kata terlambat, MRP akan mendampingi suara masyarakat, mendampingi aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan menurut pandangan setiap pribadi dalam hal ini setelah selesai pemilihan. Dan saat ini pansus MRP sudah terbentuk dan MRP melakukan jumpa pers di tanggal 29 bulan Februari saat ini. Kita ikuti hasil dari jumpa pers MRP terkait menyelamatkan suara-suara orang asli Papua di dalam rangka pemilihan tanggal 14 Februari. Kita ikuti, saudara pemirsa, MRP mulai berbicara. Gubernur sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di provinsi dan juga sebagai pembina politik tertinggi di Provinsi Papua Selatan akan berkoordinasi dengan ketua-ketua partai sesuai dengan tupoksi sebagai pembina. Selanjutnya, beliau menganjurkan kamilah Majelis Rakyat Papua yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal hak-hak politik orang asli Papua, kami yang akan berjuang untuk mempertahankan bahkan mengangkat harkat dan martabat caleg orang asli Papua yang karena money politik, karena pelanggaran suaranya menurun drastis. Pansus pengawalan hak politik calon legislatif orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan. Bagi kami Majelis Rakyat Papua tidak pernah ada kata terlambat. Kami dilantik tanggal 6 November, yang mana bisa dikatakan terlambat dari proses yang telah terjadi, proses pemilu yang telah terjadi. Untuk perolehan sementara yang kami peroleh dari KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten. Untuk caleg orang asli Papua, satu dan di Gerindra, kemudian satu PSI, itu dengan suara tertinggi. Itu data sementara. Kalau dari kabupaten ada 4 kabupaten. Kabupaten Merauke memang kami punya, tetapi data perolehan caleg belum diberikan, tidak diberikan setelah pleno. Begitu pula dari 3 kabupaten lainnya. Itu data sementara kami. Untuk PSI Dapil 1 Merauke, kemudian Gerindra Dapil 1. Sehingga kami tetap bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas kami untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat asli Papua. Dalam hal ini caleg orang asli Papua. Sore hari ini menyampaikan bahwa pansus terbentuk pada tanggal 19 Februari 2024 atas dasar pengaduan ke-19 caleg asli orang asli Papua, baik caleg kabupaten maupun caleg provinsi dari 18 partai yang mengadukan atau menyampaikan aspirasinya secara langsung maupun secara tidak langsung dari ketiga kabupaten lainnya kepada kami. Semua lembaga dia berjalan berdasarkan aturan undang-undang. Hari ini di Papua Selatan ini pengeroyokan hak politik OAP. Kenapa? Karena memang di Undang-Undang Jilid 2 ada afirmasi yang disebut DPRK. Korban hari ini kami di Merauke. Pengeroyokan hak OAP hancur habis. Karena alasan tadi sudah ada afirmasi. Kalau kita kembali pada aturan, kami ini kalau kemarin dilantik lebih awal, sebelum DCT kami pasti cekal partai-partai itu.
Ini ada dibangun dinasti di Papua Selatan. Dinasti kekeluargaan, kekuasaan. Itu kita harus perhatikan sama-sama. Suami wakil bupati, istri wakil DPR. Suami, istri, bupati hari ini. Anak, suami, istri. Ini apa? Papua Selatan ini mau dijadikan apa? Begitu. Orang mau bilang pemilu sudah selesai, benar. Tapi saya mau bilang, kamu datang keroyok hak politik UAP di sini, tujuan kamu bangun kerajaan apa di atas tempat ini? Ini pengeroyokan hak politik di orang asli Papua di provinsi baru ini. Sekarang pertanyaan untuk semua orang Papua, untuk apa buat provinsi? Untuk apa tambah undang-undang? Kenyataan real hari ini tidak ada orang. Bagi semua orang yang ingin bangun dinasti di sini anggap biasa-biasa. Orang Papua juga hari ini anggap biasa-biasa. Tapi para intelek Papua hari ini anggap bahwa kasihan kita buka ruang ini untuk orang lain datang bangun kerajaan. Untuk apa? Minta maaf. Walaupun nanti besok lihat di saat pelantikan, sedikit orang asli dong bilang, kamu bawa provinsi ini buat di kamu tempat sudah. Begitu. Walaupun hari ini mereka tidak sadar memberikan hak politik mereka itu pada orang lain. Tetapi saya mau bilang bahwa pemilu kali ini hanya 66%. Alasan saya jelas. Pengacakan DPT di TPS ini seluruh dapil. Ini ada acak DPT. Jadi logika kami hari ini memang basis suara UAPD minim. Sudah acak DPT. Tidak semua orang Papua punya kendaraan, dia bisa cari dia nama di TPS yang berikut. Orang masuk dengan uang dari tempat lain, pergi pilih di tempat lain, menutup itu kenyataan real dan KPPS dia. Dan ini pengalihan hak politik orang Papua diambil secara terstruktur masif untuk buat dinasti di Papua Selatan. Dan ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum keluarga dan partai tertentu. Begitu. Jadi memang mereka datang ini sudah terlambat. Benar, kami akui itu. Sudah terlambat, pesta demokrasinya sudah selesai. Tapi titipan pertanyaan kami dari MRP untuk teman-teman yang datang ingin bangun dinasti di negeri ini. Kau tanya kau berdiri, kau sudah urus orang Papua berapa banyak, berapa generasi yang ke sekolah, kau bangun dinasti di sini. Kau tinggal di tempat lain, tapi hari ini kau bersuara besar-besar di sini. Alasannya siapa kenal engkau? Kalau tidak, kau hanya bayar KPPS. Tidak bisa tidak. Ini semua orang tahu itu. Tapi hari ini mungkin orang tidak mau bicara bukti saja. Orang yang tidak pernah tinggal, tapi hari ini suaranya bisa menggelembung sampai mau duduk di DPR provinsi. Dia tidak pernah hidup di sini. Ini logika mana yang dipakai? Kita jangan tutup mata. Ini kenyataan real. Kalau bukan petugasnya yang dipakai, tidak mungkin suara itu ada. Kan begitu. Pertanyaan saya untuk mereka semua, mau bangun dinasti di sini, berapa orang Papua yang kamu jadikan dia sebagai manusia? Di kampung rumah kamu tidak pernah kasih tampung anak Papua yang bersekolah. Tidak ada bukti kamu pas kalau dia sampai dia pulang dengan S2. Atau dia jadi seorang dokter. Kalau hari ini kamu ada buat, kami angkat tangan. Silahkan, kursi kau duduk sampai kau mati. Tapi ini suami sudah di situ bawa istri. Istri sudah di situ bawa suami. 3 partai ini tolong yang hari ini jadi partai pemenang di Papua Selatan ini. Begitu. Stop dengan cara-cara perampokan hak politik. Provinsi ini bukan untuk kamu. Kamu tidak pernah berjuang. Saya sendiri sebagai ketua juga didampingi oleh 8 anggota pansus. Kami sudah melakukan beberapa hal tentang pengaduan yang disampaikan. Ada pengaduan tentang perolehan suara yang tidak sesuai atau yang terlalu di bawah untuk mencapai kursi legislatif. Kemudian pengaduan berikut tentang pelanggaran yang terjadi, terutama pelanggaran money politik. Untuk itu, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 54
tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang kewenangan, kelembagaan, kebijakan khusus tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Pasal 93 ayat 2 huruf D mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Merujuk pada undang-undang tersebut, maka kami Pansus Majelis Rakyat Papua meminta kepada pembina politik, Presiden sebagai pembina politik tertinggi, Gubernur sebagai pembina politik di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan keempat Bupati, Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, Bupati Asmat, dan Bupati Mapi sebagai pembina politik wilayah kabupaten, agar memberikan perlindungan dan keberpihakan dan memberikan ruang bagi caleg orang asli Papua yang potensial. Untuk caleg potensial adalah caleg yang perolehan suaranya tertinggi. Caleg potensial orang asli Papua adalah caleg Papua yang perolehan suaranya tertinggi, baik di dalam partai tertentu dan secara caleg Papua lainnya. Itu yang kami istilahkan caleg potensial. Dan caleg tersebut siap menang. Sehingga itu yang kami dorong. Kembali kami harus melihat dengan perankingan partai. Untuk itu kami mohon kejujuran, transparan dari KPU sebagai pihak penyelenggara, yang mana perhitungan suara dalam rekapitulasi suara kami berharap untuk bisa dikatakan jujur, adil. Bukan karena kompromi politik sehingga ada pengalihan suara. Ini yang kami tetap kawal. Kemudian sebagai fungsi pengawalan kami terhadap aspirasi orang asli Papua ke Bawaslu, yang mana pelanggaran money politik terjadi secara masif dan berulang dari pemilu ke pemilu. Sehingga kami boleh katakan Bawaslu gagal. Artinya Bawaslu tidak mengawasi sehingga tidak terjadi money politik. Karena hal ini sudah berulang. Dan bagi kami indikasi pembiaran bagi partai tertentu yang punya uang dan caleg tertentu yang punya uang, dan merugikan caleg yang tidak punya uang. Apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus pengawalan caleg orang asli Papua tidak muluk-muluk. Tetapi saya mau bilang bahwa tanah ini tidak kosong. Tidak ada kata terlambat. Engkau akan pulang dari tempat ini, tapi kami akan tetap tinggal sampai mati di tempat ini. Ketika rekomendasi kami ini keluar, wajib diperhatikan di seluruh tanah Papua Selatan. Siapapun dia, orang asli Papua maupun Nusantara, untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dan dijalankan. Bagi pembina politik di provinsi dan di kabupaten, kemudian pengawas pemilu. Kenapa hari ini orang merampok dengan uang? Maka segala kasus money politik harus sampai tuntas. Proses yang ada harus dilaporkan kembali kepada Majelis Rakyat Papua, dalam hal ini Pansus. Kami akan kawal sampai di ibu kota negara. Hak-hak menjadi hak-hak dasar kami. Di provinsi yang baru nih banyak dinasti yang dibuat. Tanah ini dibuat untuk siapa? Tuhan kasih orang Papua Selatan untuk mendiami tempat ini. Kami berjuang juga ruang Papua Selatan ini dibangun untuk orang Papua Selatan. Maka itu harapan kami bahwa apa yang bisa MRP lakukan adalah melalui kewajiban kami. Pertanyaan daripada Cendrawasih Pos tadi betul. Tidak ada kata terlambat. Karena dalam PP 106 itu di pasal 28 ayat 3 dan 4, partai politik sebelum datang itu harus ada rekomendasi dari MRP. Itu jelas. Tetapi merujuk pada penjelasan pimpinan di awal,
Tetapi hari ini dia harus menjadi pertimbangan partai politik kalau dia masih punya kemanusiaan. Kita tidak minta banyak-banyak. Kalau ada yang perlu caleg potensial dalam satu partai yang harus diselamatkan, mari kasih ruang itu. Supaya kita menjaga ketentraman di Provinsi Papua Selatan dan di kabupaten masing-masing. Inilah keluhan masyarakat Papua, terutama caleg. Dan itu menjadi nanti 5 tahun ke depan ini orang akan bawa tempat ini kemana? Dari hari ini keputusan 14 Februari dan kami juga pansus terbentuk. Seperti itu. Kami juga meminta kepada KPU sebagai penyelenggara agar rekapitulasi suara baik tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi agar tidak terjadi penyelewengan suara karena kompromi politik bersama dengan pembina-pembina politik atau ketua-ketua partai politik. Berikut, kami meminta kepada Bawaslu yang menurut kami gagal dalam pemilu kali ini karena kasus politik uang terjadi dengan sangat masif di seluruh wilayah, khususnya 4 kabupaten yang terjadi di kampung-kampung lokal yang merupakan basis-basis suara bagi caleg orang asli Papua. Negara menjamin keberpihakan untuk orang asli Papua, khususnya caleg orang asli Papua dalam pemilu kada kali ini. Undang-undang ini dibuat oleh negara Republik Indonesia, sehingga kami meminta dengan sangat berikan ruang bagi caleg-caleg orang asli Papua yang potensial di 18 partai. Kami minta juga secara khusus untuk 4 kursi DPD yang merupakan utusan dari daerah yang harus diwakili oleh orang asli Papua. Karena itu menunjukkan, karena 4 kursi itu mewakili daerah, tidak mungkin orang lain non-Papua yang mewakili wilayah Papua Selatan. Sehingga 4 kursi itu harus diberikan kepada caleg orang asli Papua dengan perolehan suara tertinggi pada DPD. Kemudian kami meminta ada keterwakilan 30% suara perempuan agar diperhatikan oleh KPU sebagai penyelenggara dan juga ketua-ketua partai agar legowo memperhatikan dan memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi caleg orang asli Papua yang potensial. Untuk itu, berdasarkan terbentuknya pansus, kemudian pada hari ini kami telah melakukan audiensi bersama Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kami juga sudah menyerahkan 4 poin dalam rekomendasi, baik ke pembina politik, ke penyelenggara, dan juga ke Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilu yang berlangsung. Adapun rekomendasi yang kami buat ada 4 poin. Pertama, meminta kepada pembina politik, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, agar memperhatikan dan memperjuangkan calon legislatif orang asli Papua yang potensial pada pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten dalam pemilihan legislatif 2024. 2. Meminta kepada pembina politik, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, agar meminta kepada semua ketua partai untuk memperjuangkan calon legislatif orang asli Papua yang potensial di pemilihan legislatif 2024. 3. Meminta kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU, agar netralitas rekapitulasi suara secara adil, jujur, dan transparan, baik di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. 4. Meminta kepada Bawaslu agar menangani kasus politik uang
yang telah terjadi secara serius, tegas, dan tuntas. Demikian rekomendasi ini dibuat agar menjadi perhatian bersama